Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain wa amitana bi asrarihi wa a'lanina min barakatihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke pembahasan Mabadiul Asyrah. Ya, nisbatuhu. Sekarang kita nisbatnya. Kolerasi antara ilmu shorof dengan ilmu yang lain adalah at-tabayun. Tabayun itu berlainan. Laisa mutadakhilan ma'a baqiyatil funun, ilmu shorof dengan ilmu yang lain ya tidak saling berkaitan, tidak saling masuk satu sama lain. Ilmu shorof ya ilmu yang berdiri sendiri, seperti itu. Wa huwa min al-ulumil arabiyyah, ilmu shorof termasuk ilmu bahasa Arab ya, karena memang berbicara ya bahasa Arab. Kemudian wadi'nya ilmu shorof itu adalah al-ashharu annahu wadi'uhu Abul Aswad Ad-Du'ali kama wadu'a ilman nahwi. Menurut pendapat yang masyhur, yang paling masyhur, wadi yang menjadi perumus ilmu shorof itu adalah sama Abul Aswad Ad-Du'ali sebagaimana beliau mewadikan atau merumuskan ilmu nahwu. Jadi kedua disiplin ilmu yang menjadi induk dan menjadi bapaknya ilmu, ya ilmu Arabiyah, itu dirumuskan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali menurut pendapat yang masyhur. Tapi wakilah menurut satu pendapat, menurut satu oposisi, wadinya ilmu nahwu itu, wadinya ilmu shorof itu adalah Mu'ad bin Muslim al-Hirra, tasdidul ra, dengan tasdidul ra, Hirra, ya, yang wafat pada tahun 781 Hijriah. Ismuhu ilmu sorfi, namanya adalah ilmu sorof dan dikatakan ilmu tasrif, wahwa fil lughah at-taghyir. Tasrif secara logo itu at-taghyir, merubah. Dikatakan ilmu tasrif ataupun ilmu sorof ya sama ya. Ya karena memang dikatakan ilmu tasrif karena kan memindahkan, ilmu memindahkan. Ya karena memang berbicara tentang perpindahan satu kalimat kepada kalimat yang lain. Seperti itulah wajah tasmiyahnya. Alasan penamaannya. Istimdad itu sumber pengambilan ilmu shorof itu dari mana? Jelas ya dari Al-Quran dan hadis. Min fasihi kalamil arabi. Wa min fasihi kalamil arabi, dan diambil dari orang-orang Arab yang memang fasih di dalam bahasa Arab. Kemudian bagaimana hukumnya? Hukumnya mengkaji ilmu shorof itu adalah fardu kifayatin, fardu kifayah, yaitu ma tuliba li jam'in idza fa'al ba'du saqatal haraju 'anil baqin. Ketika dilaksanakan oleh, yaitu sesuatu yang dibebankan kepada sekelompok orang, ketika dilaksanakan oleh satu orang maka gugurlah kewajiban bagi semua orang. Tapi wa yuta'ayyanu ala kulli man tasaddara lil futya fil ahkami wa nahwiha minal umuri syar'iyyah hatta yumayyiza bainal khata'i was shawabi. Tapi menjadi fardu ain, mengkaji ilmu shorof itu menjadi ilmu ain, menjadi fardu ain ya. Atau wa yata'ayyanu ala kulli man tasaddara, mengkaji ilmu shorof menjadi fardu ain bagi setiap orang yang mulai berfatwa di dalam hukum syariat. Beda lagi kepada orang yang menjadi penggelut di dalam Al-Quran dan hadis, di dalam hukum fikih dan lain sebagainya. Ketika memang tujuannya untuk bagi orang yang sedang memperdalami syariat, maka itu statusnya bukan fardu kifayah lagi, melainkan fardu ain. Ya. Tujuannya ya ketika dia beristimbat hukum, bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Karena mau bagaimanapun, kita merujuk Al-Quran, hadis, atau bahkan kalam para ulama, mau tidak mau harus memahami ilmu shorof dengan sangat detail. Karena jangankan Al-Quran hadis, para ulama pun, sekali berpara ulama pun, ya bukan nabi, tapi ketika menulis
di dalam menjelaskan syariat Allah dan Rasulnya itu sangat luar biasa. Tingkatan ilmu sorofnya itu tinggi, nahu sorofnya itu tinggi, balaghahnya itu tinggi. Maka untuk memahami kalam ulama pun kita harus benar-benar paham ilmu sorof, sehingga kita bisa membedakan redaksi benar ataupun redaksi yang salah. Dan supaya pemahaman kita terkait tentang bahasa Arab itu benar, ya, supaya tidak terjerumus di dalam kesalahan pemahaman, ya, supaya tidak terjerumus salah paham ketika kita mutolaah, mengkaji, meneliti, dan lain sebagainya. Masailnya itu seperti contoh kulwawin awayain taharrokat, kulwawin awayain taharrokat wan fataha ma qoblaha kulibat alifan. Seperti persoalannya setiap waw ataupun iya yang berharokat dan huruf sebelumnya harokat fathah, maka si waw ataupun iya ditukar menjadi alif. Kemudian contoh ya'il idza ijtama'atil waw wal ya wa subiqat ihdahuma bisukuni kulibatil waw ya'an wa udghimat fil ya'i. Ketika ada waw ataupun iya yang diawali oleh sukun salah satunya, maka si waw ditukar menjadi iya, kemudian digabungkan di dalam iya, seperti itu. Ini kurang lebih seperti itu. Itulah yang dimaksud mabadiul asyra 10 pengantar ilmu shorof. Insyaallah kita akan masuk ke pembahasan ilmu shorof dalam jantung persoalan ilmu shorof. Ya, wallahu a'lam bishawab.